Di sini dimulailah keanehan. Pas Destu sama ceweknya ini naik lift, dia pencet dong nomor 17. Naiklah tuh lift kan. Naik. Tapi kok ini lift nggak berhenti di lantai 17? Padahal tadi kan udah dipencet. Itu lift, lu mau tahu naik sampai lantai berapa? Lantai 32. Ketika lift itu sampai di lantai 32 ya, ting ya kan, kebuka tuh pintu lift. Banyak, ini temenin aku banyak. Aku sudah banyak. Hening. Gak ada orang sama sekali. Posisi waktu itu udah sekitar jam 7 malam. Gak lama, ketutup lagi nih pintu lift. Destu mulai mikir di situ, wah, ini ada. Aku takut guys. Tunggu bentar ya guys. Buang itunya. Ini digoreng ini. Gak beres nih. Pas pintu lift ketutup ya, itu nomor lantai ya, tombolnya itu tiba-tiba kayak ada yang mencet-mencetin. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 6, pokoknya itu ada yang mencet. Si Destu kagak mencet apa-apaan. Di situ Destu berusaha buat tenang, buat nggak panik. Pelan-pelan dia pencet lagi tuh nomor lantai 17. Padahal ya, dalam hati dia ini udah panik bukan main. Tapi dia itu takut. Jangan takut ya kalau guys. dia panik, Di ceritanya nanti ikutan panik. horor tapi Singkat jangan cerita, takut. alhamdulillah Ceritanya sampai paling juga di lantai 17. sulit. Nah, baru keluar lift nih. Ada kali Kita dengarkan kira-kira videonya itu ya 5 langkah. guys. Itu Dan plastik ngobrol. belanjaan yang dibawa sama Destu. Dengarkan video apa Jebol. ceritanya. Isinya keluar brak. Padahal itu pakai plastik kamera isinya biasa cuma langsung. rokok. Snack-snack Beneran ringan. pakai kamera beneran. Yang kamera yang bisa. Di situ dia kaget. Dia cuma bisa tatap-tatap aja sama Bisa cewek. caranya. Dan gak lama dia kepikiran lagi sama omongan si satpam tadi yang tadi Hai siang. guys. Wah, di situ dia langsung panik, terus lari tuh ninggalin cewek. Guys. Singkat cerita, dia tuh masuk ke kamar apartemennya dan di situ udah ada teman-teman cewek yang lain yang tadi gue sebutin di atas. Mereka emang udah biasa main setiap hari di situ. Si Adel nanya, kenapa kok ngos-ngosan gitu? Di situ ya, Des tuh gak ngejawab apa-apa soalnya dia masih shock. Dia cuma ngerokok gitu kan, gak ngejawab, ngerokok aja. Gak lama ceweknya nih yang tadi dia tinggal datang. Dan di situ ceweknya ngejelasin kalau si Destu ini panik. Terus dia kepikiran sama kata-kata satpam tadi. Sampai akhirnya sekitar jam 8 malam, Destu ini tiba-tiba ngantuk banget dan pengen tidur. Izinlah buat tidur duluan kan di ruangan satunya. Jadi di satu kamar apartemen itu ada 2 ruangan terpisah. Tidurlah nih Destu kan. Nah, pas lagi merem itu ya, merem gini kan. Gak tahu kenapa ya, di depan muka itu berasa kayak lagi ada yang ngeliatin. Lu tahu gak sih? Lu lagi tidur merem nih, terus lu berasa kayak ada yang ngeliatin di sini, kayak ada muka di sini. Pas Destu ini buka mata, set, bener aja di depan muka dia itu udah ada muka juga, muka cewek. Mukanya itu hancur, rambutnya itu acak-acakan. Di depan muka dia Ini nih ceritanya. kayak ada muka di sini. Gambar. Pas Destu ini buka mata, Tengok. set, bener aja di depan muka dia itu udah ada muka juga, muka cewek. Mukanya itu hancur, rambutnya itu acak-acakan. Kaget lah dia, celingak-celinguk. Di depan muka dia itu udah ada muka juga, muka cewek. Mukanya itu kayak ada muka di sini. Pas Destu ini buka mata, Ayo coba kita nonton sama-sama. bener aja di depan muka dia itu udah ada muka juga, muka cewek. Mukanya itu hancur, rambutnya itu acak-acakan. Kaget lah dia, celingak-celinguk sambil mikir. Alin, nenek Alin. Muka itu Alin. berasa kayak lagi ada yang ngeliatin. Lu
tahu nggak sih, lu lagi tidur merem nih, terus lu berasa kayak ada yang ngeliatin sini, kayak ada muka di sini. Pas Destu ini buka, bener aja di depan muka dia itu udah ada muka juga, muka cewek hancur, rambutnya itu acak-acakan. Kaget lah dia, Kaget guys, saya sambil mikir, sama adik-adik saya Apa sama bukan sih? ponakan saya guys. Tiba-tiba langsung kepikiran lagi nih sama omongan satpam tadi. Langsung kabur dia ke ruang tengah ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lagi di ruang tengah bingung dong. Kenapa nih si Destu? Ceweknya Destu, si Rere. Dilihatin. Namanya Teman-teman yang lagi di ruang tengah bingung dong. Kenapa nih si Destu? Ceweknya Destu, si Rere. Di situ dia nanya. katanya dibilang, Rere, kenapa dibilang. Kok kayak kaget? Kata Rere, kok kayak kangen gitu. Itu Destu, ada cewek tadi. Destu di depan mukaan. Maksudnya, udah jangan dipikirin. nanti datang. Dan Rere nanti Habis si datang. Rere ngomong gitu ya, tiba-tiba si Adel nggak tahu kenapa dia tiba-tiba dia meluk si Destu sambil ketawa cekikikan. Habis itu dia bilang, Ada Kasih pintunya udah masuk dibuka, ke pintunya jadi aku bisa keluar. Saya suka sama kamu. mampus lah. benar guys, Makin panik Destu di situ. menyeramkan Nggak guys. lama, temen yang lain si GG ini dia juga kemasukannya itu kemasukan setan Belanda. Destu tahu kalau itu bahasa Belanda, tapi dia nggak ngerti artinya apaan. Nggak lama, temen yang lain lagi, si Caca, kemasukan juga. Dilihat dari tingkahnya si Caca, kemungkinan yang udah ngerasukin dia itu anak kecil. Dan sosok anak kecil ini bilang, Om, tadi yang mainan itu aku loh. Yang ngebolongin plaster yang tadi om bawa itu aku loh. Om ketakutan ya? Aku tinggalnya di lift. mampus. Jadi di antara 5 cewek-cewek itu ya, cuma 2 yang nggak kerasukan. Rere, ceweknya Destu, sama satu lagi namanya Ria. Nggak tahu kenapa 2 orang ini tuh nggak dirasukin. Lagi keadaan panik kayak gitu ya. Tiba-tiba si Rere ini bilang, udah tenang, jangan panik. Ternyata Rere ini orangnya bisa ngelihat yang Katanya begituan. Prasojo Akhirnya ditanyain Muhammad aja, itu yang lagi katanya kerasukan ditanyain jangan satu nonton persatu. Pertama, full Rere shred nanya ke Adel. Ditanya, rootnya kenapa kok tiba-tiba masuk? WK Di situ Katanya. sosok yang ada di badannya Adel bilang kalau dia ini asalnya dari pintu tangga darurat yang dibuka sama Destu. Nah, karena dibuka sama dia, setan ini jadi doyan sama Destu. Nah, denger itu, benar guys. Rere panik. Takutnya kalau dia nggak ada, terus si Adel kerasukan lagi, si Destu ini bakalan diajak loncat beneran. Akhirnya terjadi perdebatan lah di situ. Si Rere minta sosok itu buat keluar dari badannya Adel. Tapi sosok itu nggak mau. Malahan sosok itu Kata bilang judulnya mau tinggal di Ben boneka. mending tinggal di rumah mertua daripada tinggal di sini apartemen jahanam. House horor namanya, house Dan horor. si Adel pun sadar. Ria yang nggak kemasukan, dia lagi ngurusin Caca nih. Caca ini kemasukan anak kecil ya. Jangan. Anak kecil ini bandel banget, minta main ke lift mulu. Akhirnya ya mau nggak mau, Dua. Ria mesti pegangin terus nih Caca. Tapi Caca ini terus-terusan berontak, ngeludah sama ngeledek. Satu yang Karena Ria udah sobek. mulai kewalahan. Tengku. Akhirnya Destu nyoba buat ngebantuin, Iya, nanti. ngebantuin megangin si Caca. Nah di situ Destu diledek. Ini jangan ya, jelek. Bang. Apa lu, we, lepasin, aku mau ke Oh, iya. lift. Di lift aja yuk mainnya. Mau aja di got ngomongnya. ada. Pokoknya nih bocah bandel banget. Minta Jangan, permen lah, minta dibuang. apa. Nanti Pokoknya teman-teman aku dia nggak mau datang keluar. ambil. Sambil megangin Caca, Destu nengok nih ke arah si Gigi yang kerasukan sosok orang Belanda. Di situ posisinya masih sama. Dia masih ngoceh tuh, entah apa yang dia ocehin ya. Pokoknya itu dalam bahasa Belanda. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngoceh-ngoceh aja tuh pakai bahasa Belanda. Nggak lama, Adel yang tadi udah sadar, tiba-tiba nyanyi.
Dia kerasukan lagi, mungkin ya, gara-gara dia bengong. Di situ si Adele, sosok yang ngerasukin Adele bilang, Banyak keinginan yang belum kesampaian. Indodana, semua bisa kesampaian. Mami mana mami? Mami mana? Oh. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10.021.031 rupiah. Tenor pembayarannya selama 12 bulan. Hanya butuh KTP dan nomor rekening saja. 5 menit langsung cair ke rekening. Iklan dulu guys. Tolongin aku. Aku yang tinggal di kolam renang. Aku dibuang sama mama waktu kecil. Umurku 8 tahun. Besok ulang tahun. Tolong ngerayain ya. iya, besok dirayain ya. Ya udah keluar Gi. Untungnya beneran keluar itu sosok. Selesai Adele, balik lagi nih ke Gigi. Sekarang yang masukin dia bukan lagi orang Belanda. Udah berhenti dia tuh ngoceh-ngoceh Belanda. Sekarang dia ngomong, tapi suaranya itu agak serak. Dan dia sambil nunjuk-nunjuk ke arah leher. Kata ceweknya Destu, sosok ini tuh ketem di bagian sini. Soalnya dia ngeisyaratnya pakai tangan begini. Lambangin pistol kan. Ini sosok disuruh keluar, dia nggak mau. Dan nggak lama si Adele kemasukan lagi. Adele yang lagi duduk bersila nih, tiba-tiba tangannya tuh megang leher gini. Terus gimana ya? Dia kayak diangkat gitu. Jadi kayak orang digini nih, keret diangkat ke atas. Kondisi benar-benar udah nggak kondusif lah di situ. Nggak pakai pikir panjang lagi, takutnya entah tambah parah. Akhirnya Destu mutusin buat turun ke bawah nyari bantuan. Dia berdua sama Ria turun tuh, ninggalin Rere buat ngehandle Adele, Caca sama Gigi. Pas masuk ke dalam lift, kejadian lagi dong. Itu tombol lift, ada yang mencet-mencet sendiri. Dan itu lift bukannya turun, dia malah naik ke lantai 32. Lift naik tuh ke atas, sampai lantai 32, ting, pintunya kebuka. Dan di situ hening, nggak ada siapapun. Itu waktu udah jam 2 malam, lu bayangin. Setelah itu lift turun lagi nih, dan itu tombol masih mencet-mencet sendiri tuh. Padahal dia sudah pencet-pencet itu tombol buat ke lobby. Cuma lift itu sekarang berhenti lagi. Dan itu tombol masih mencet-mencet sendiri tuh. Padahal dia sudah pencet-pencet itu tombol buat ke lobby. Cuma lift itu sekarang berhenti lagi di lantai 10. Destu sama Ria kira ada yang mau turun nih. Udah makan Pikir aku. mereka, alhamdulillah kan, ada yang mau turun lagi. Artinya ya ada orang lain nih. Mungkin orang ini bisa dimintain bantuan. Pas pintu lift kebuka di lantai 10 nih, ting.